Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa. Jamaah yang dirahmati Allah, sebelum kita lanjutkan pembahasan ensiklopedia salat jilid pertama, silakan lihat kanan kiri, kalau tidak kenal, kenalan dulu. Kemudian jamaah mungkin masih ingat beberapa pertemuan yang lalu saya pernah bikin ja'alah atau ju'alah alias sayembara. Siapa yang bisa ngajak keluarganya, temannya untuk datang kajian, 5 orang dapat 1 baju. Ada yang sudah berhasil? Nggak ada? Minggu lalu ada yang lapor. Berapa orang? Siapa aja 5 itu? Hah? Ibu kandung 1, orang kantor 4. Silakan. Kalau ada lagi, lapor. Silakan. Kita masuk dalam pembahasan ke-20, yaitu tentang makruhatus shalah wa mubtilatuha. Hal-hal yang di dalam salat sifatnya makruh dan membatalkan salat itu sendiri. Akan dibagi menjadi 2 bahasan. Bahasan pertama adalah makruhatus shalah. Ada di halaman 245 di kitab berbahasa Arab dan di bahasa Indonesia 341. Untuk menghemat waktu, kita dengar pembaca membacakan Indonesia. Dan saya menganjurkan teman-teman yang sudah pernah ikut kelas-kelas bahasa Arab agar bisa menyimak kajian ini dengan bahasa Arabnya. Silakan. Bab ke-20, hal-hal yang makruh dikerjakan dalam salat dan hal-hal yang dapat membatalkan salat. Poin A, hal-hal yang makruh dikerjakan dalam salat. Seorang muslim berkewajiban untuk memperhatikan salatnya serta berkonsentrasi padanya dengan sepenuh hati. Sebab pada saat salat, dia tengah bermunajat kepada Rabb-Nya Azza wa Jal. Hal itu didasarkan pada hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang dimarfukannya, yang di dalamnya disebutkan, Inna ahadakum idza qama fi salatihi fa innahu yunaji rabbahu au inna rabbahu bainahu wa bainal qiblah fala yabzuqanna ahadukum qibla qiblatihi. Yang artinya, sesungguhnya jika salah seorang di antara kalian berdiri dalam salatnya, maka sesungguhnya dia tengah bermunajat kepada Rabb-Nya, atau sesungguhnya Rabb-Nya berada di antara dirinya dengan kiblat. Oleh karena itu, janganlah salah seorang di antara kalian meludah ke arah kiblatnya. Juga didasarkan pada hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang dimarfukan, yang di dalamnya disebutkan, Idza kana ahadukum yusalli fala yabsuq qibla wajhihi fa innallaha qibla wajhihi idza shalla. yang artinya, jika salah seorang di antara kalian mengerjakan salat, hendaklah dia tidak meludah ke depan, karena Allah berada di depannya jika dia sedang salat. Nanti akan ada bab tentang kalau kita dapat gangguan syaitan, kita meludahnya kemana. Tidak boleh ke arah kiblat, terus meludahnya kemana, nanti akan ada bahasanya. Tetapi yang diinginkan oleh penulis dari penukilan 2 riwayat ini, maksudnya begini. Karena kita ini sedang bermunajat kepada Allah, kita menghadap kepada Allah saat kita sedang sholat, maka hendaklah kita berkonsentrasi dan betul-betul memperhatikan agar sholat-sholat kita ini tidak hanya terpenuhi soal rukun, wajib dan sunnahnya, tetapi juga hal-hal yang makruh di dalamnya, apalagi yang membatalkannya, kita betul-betul jaga diri untuk menghindarinya. Kemudian makruh di dalam salat itu maksudnya apa? Silakan. Salat tidak menjadi batal hanya karena mengerjakan suatu hal yang makruh dikerjakan dalam salat, tetapi kesempurnaan adab
menuntut dijauhinya seluruh hal yang makruh. Ya. Apa itu yang makruh di dalam sholat? Jawabannya adalah sesuatu di dalam sholat berupa perkataan atau perbuatan yang kalau dikerjakan di dalam sholat la tabtul bi fi'li ma yukrah fiha. Sholat itu tidak batal dikarenakan melakukannya. Akan tetapi kesempurnaan sholat itu menjadi berkurang. Berarti berkurang apanya? Pahalanya. Begitu. Sholatnya sah, tapi jadi berkurang pahalanya. Apa saja yang makruh di dalam sholat ini? Pertama, al-iltifatu li ghairi hajatin. Silakan. Di antara hal-hal yang makruh dikerjakan dalam sholat adalah sebagai berikut. Yang pertama, menoleh bukan untuk suatu hal yang dibutuhkan. Hal itu didasarkan pada hadis Aisyah radhiyallahu anha. Dia pernah bercerita, aku pernah bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai menoleh dalam sholat. Maka beliau menjawab, huwa ikhtilasun yakhtalisuhu syaitanu min sholati ahadikum. Artinya, menoleh itu merupakan perampasan yang dilakukan oleh syaitan terhadap sholat seorang hamba. Pada dasarnya, tolah-toleh itu makruh. Tapi bisa jadi nanti dia berubah jadi sesuatu yang boleh manakala ada hajat, keterpaksaan. Seperti, boleh dikasih contoh di dekat situ, ditulisin. Seorang wanita terpaksa menoleh sedikit saat sholat karena melihat anaknya yang kecil memegang pisau. Memegang pisau. Tapi pada dasarnya kalau tidak ada hajat, maka itu makruh. Adapun kalau seorang wanita dia merasa kok anaknya memegang sesuatu yang tadi dia letakkan di atas meja dan dia tahu itu misalnya adalah benda tajam, kemudian dia ingin menoleh karena itu hajat, maka tidak apa-apa. Tidak mengurangi pahalanya. Kata penulis, al-iltifatu naw'an. Menoleh itu dua macam. Silakan. Yang pertama, menoleh secara fisik. Solusinya dengan diam dalam sholat serta tidak bergerak. Menoleh apa itu? Menoleh secara fisik. Secara fisik. Terus? Yang kedua, menoleh secara maknawi dengan hati. Terapinya sangat sulit lagi berat, kecuali bagi orang yang diberikan kemudahan oleh Allah. Tetapi, terapi yang paling utama adalah menghadirkan di dalam hati keagungan Allah, seraya merasa berdiri di hadapannya, memohon perlindungan kepadanya dari godaan syaitan, seraya meludah 3 kali ke sebelah kiri. Yang demikian itu didasarkan pada hadis Utsman bin Abi Al-As, bahwasanya dia pernah mendatangi Nabi SAW, seraya berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya syaitan itu telah menjadi penghalang antara diriku, salatku, dan bacaanku. Ya ini dia mengacaukannya. Maka Rasulullah SAW bersabda, dzaka syaitanun yuqalu lahu khanzab. Fa idza ahsastahu fata'awwadz billahi minhu wadfil an yasarika thalatha. Artinya, dia itu syaitan yang diberi nama khanzab. Oleh karena itu, jika kamu merasakannya, mohonlah perlindungan kepada Allah darinya dan meludahlah ke sebelah kirimu 3 kali. Kemudian Utsman bin Al-As melanjutkan, aku pun melakukan hal tersebut sehingga Allah mengusirnya dari diriku. Ya. Perhatikan teman-teman. Kata penulis, menoleh itu ada 2 macam. Menoleh secara fisik artinya wajahnya betul-betul menoleh. Seperti tadi ada wanita menoleh karena kok merasa anaknya terancam karena memegang benda tajam. Saya tadi katakan, kalau itu ada hajat maka boleh. Tapi kalau tidak ada hajat, seperti seseorang sholat, kadang dia lihat jam tangannya. Kemudian kadang dia lihat bajunya. Kayak gini. Dia pegang-pegang ini misalnya ada benang terurai. Dia pegang sambil sholat. Intinya menoleh. Yang tidak ada hajat, maka ini perbuatan yang makruh.
dibenci dan mengurangi pahala. Adapun menoleh yang kedua maksudnya adalah hatinya berpaling. Artinya tidak khusyuk karena diganggu oleh syaitan. Yang kata Nabi SAW, syaitan ini namanya apa? Khanzab. Untuk mengatasi seperti ini, maka Nabi SAW memberikan solusi. Idza ahsastahu fata'awwadz billahi minhu wadfil an yasarika thalathan. Kalau kamu merasa kamu sedang digoda oleh syaitan, dibuat hatimu itu berpaling dari sholat, bacaannya jadi terbolak-balik, Al-Fatihah saja salah-salah, ya, maka berta'awudlah kepada Allah, yaitu mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian toleh ke kiri dan meludah ke kiri. Tapi bukan begitu. Karena yang dimaksud juga bukan meludah dengan ludah yang keluar. Yang dimaksud adalah, sebagian ulama kita menyebutnya nafas. Itu cuma begini. Tapi juga ludahnya itu bukan cuh. Hanya toleh ke kiri, kemudian begitu. Itu namanya nafas. Boleh diberikan catatan tambahan di dekat situ? Kata Syekh Shalih bin Fauzan, dan saya dengar ini di kajian beliau secara langsung, saya lupa di kajian Sabtu kah atau Senin dulu saya ikuti di kota Riyadh. Beliau berkata, adapun menoleh ke belakang 180 derajat, maka itu membatalkan sholat. Adapun menoleh ke belakang 180 derajat, maka itu membatalkan sholat. Semisal ada orang dipanggil dan arah suara panggilan berada di belakang. Dipanggil-panggil misalnya, Adi, Di. Ya, siapa sih yang manggil? Dalam hati misalnya. Maka berbalik 180 derajat, itu tetap membatalkan sholat. Yang kedua, yang juga makruh di dalam sholat. Silakan. Raf'ul basari ila sama. Yang kedua, mengangkat pandangan ke langit. Hal itu didasarkan pada hadis Anas radhiyallahu anhu. Dia bercerita, Rasulullah SAW bersabda, Ma balu aqwamin yarfa'una absarahum ila sama'i fi salatihim. mengapa orang-orang itu mengangkat pandangan mereka ke langit dalam salat mereka? Kemudian sabda beliau itu semakin keras hingga beliau bersabda, apa katanya? La yantahunna an dzalika aw la tuhtafanna absarahum. Terus, hendaklah mereka menghentikan perbuatan itu atau penglihatan mereka akan dihilangkan atau buta. Ya. Nabi SAW mengatakan, kenapa ada orang yang suka di dalam sholat mengangkat pandangannya ke langit? Betul-betul mereka berhenti dari perbuatan mengangkat mata ke langit ini, atau betul-betul pandangannya nanti akan disambar. Wallahu a'lam tentang maksudnya, apakah dibutakan atau seperti apa. Tapi yang jelas, kita dilarang untuk mengangkat pandangan ke langit. Dan biasanya yang terjadi seperti ini, misalnya kita sholat di masjid yang kita di situ merasa takjub dengan ornamen di langit-langitnya. Ya. Maka ini hati-hati, mengangkat pandangan ke langit ini bisa mengurangi pahala sholat. Ketiga, iftirashul dhira'aini fi sujud. Yang ketiga, meletakkan kedua lengan di lantai pada saat sujud. Kata penulis, di antara yang juga makruh atau mengurangi pahala di dalam sholat adalah menghamparkan kedua lengan. Ini lengan kita, lengan atas atau lengan bawah ini? Lengan bawah. Kemudian kita sujud, seluruh lengan ini menempel di lantai. Seluruh lengan menempel di lantai. Ini tidak membatalkan sholat, tetapi ini mengurangi pahalanya. Apa dalilnya? Hal itu didasarkan pada hadis Anas radhiyallahu anhu dari Nabi SAW. Beliau bersabda, "I'tadilu fis sujud
wala yabsut ahadukum dzira'aihi in bisatal kalb. Beri i'tidal atau luruslah dalam sujud, dan janganlah salah seorang di antara kalian menghamparkan kedua lengannya seperti anjing. Ya. Dilarang kita menghamparkan dua lengan bawah di atas lantai karena itu menyerupai anjing. Yang keempat, berkacak pinggang. Hal itu didasarkan pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia bercerita, Rasulullah SAW melarang seseorang mengerjakan sholat dengan berkacak pinggang. Karena Aisyah radhiyallahu anha tidak menyukai orang yang sholat dengan meletakkan tangannya di pinggangnya. Dia mengatakan, sesungguhnya orang-orang Yahudi lah yang melakukan itu. Ya. Tapi kita mungkin lalui saja, karena kita juga belum pernah menemukan ada orang di Indonesia sholat dengan kacak pinggang. Tapi kalau ada, maka ini makruh. Lanjut. Kelima, memandang ke sesuatu yang dapat melalaikan dan melengahkan. Ya, sepertinya ini sebenarnya cabang dari nomor 1 tadi, ya, yaitu menoleh dan melirik-lirik, ya, dalam keadaan tidak perlu atau tidak ada hajat. Kata penulis, di antara yang makruh itu adalah an-nadharu ila ma yulhi wa yushghil. Melirik-lirik atau menoleh-noleh ke arah sesuatu yang justru melalaikan atau menyibukkan dirinya. Contohnya apa? Kalau tadi kan mungkin menoleh kanan kiri gitu ya. Ini melirik, misalnya melirik jam tangan. Lirik? Oke, tangannya tidak diangkat memang. Tangannya tetap bersedekap, tapi matanya itu sambil gerakkan sedikit lengan, pengen lihat jam. Misalnya itu sholat Jumat ya. Kalau Jumat, ini imamnya lama betul. Baca apa sih ini? Ya. Ini sudah jam berapa ini? Tuh jam 1 lagi. Mau meeting lah. Misalnya gitu kan. Atau misalnya di depan kita ada orang pakai sarung, kemudian di bagian bawahnya di antara dua tumitnya itu ada gajah pakai kursi. Terus dia lirik-lirik begitu. Diamati gitu. Tidak patah ke itu kursinya. Kan kadang-kadang sarung itu ada mereknya. Atau di depannya pakai baju batik. Lalu matanya itu menghadap ke atas. Dan matanya meliuk-liuk lirikannya sesuai dengan alur batiknya. Yang seharusnya adalah dilakukan ya hadap bawah saja. Karena sudah tahu kalau matanya dihadapkan ke atas, ini bisa mengganggu konsentrasinya. Atau misalnya di depannya orang pakai baju bola. Nomor 7, siapa? 77 siapa? Gitu kan? Kemudian pandangannya mulai melayang, makanya di sini mayulhi yang membuat dia jadi lalai. Karena apa yang dia pandang itu selanjutnya mengeluarkan dirinya dari konsentrasi sholat. 7. Ini klubnya apa? Harga transfer, ya harga transfer. Harga transfernya berapa? Begitu kan? Kemudian skornya yang tadi malam kah, yang besok pertandingannya di mana? Akhirnya betul-betul hilang konsentrasinya. Apa dalilnya? Hal itu didasarkan pada hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi SAW pernah mengerjakan salat pada kain hitam persegi 4 banyak motifnya atau gambar. Beliau memandangnya sekilas. Ketika beliau selesai salat, beliau bersabda, "Idhabu bi khamisati hadhihi ila Abi Jaham. Wa'tuni bi anjibani yati Abi Jahmin fa innaha alhatni anifan an salati." Yang artinya, bawa pergi kainku ini kepada Abu Jaham dan bawakanlah kepadaku kain tebal tanpa motif atau gambar milik Abu Jaham, karena kain itu telah melalaikanku dari sholatku. Ya. Nabi SAW dapat hadiah berupa kain, yang kain ini ketika Nabi pakai itu mengganggu konsentrasinya Nabi. Maka beliau bilang, bawa khamisah ini ke Abu Jaham dan bilang untuk ditukar dengan anjibaniyah.
kain yang lain yang polos-polos saja. Karena ini bisa mengganggu pandanganku dari sholatku. Atau tadi konsentrasiku jadi terganggu saat aku sholat. 6. Yang keenam, sholat dengan menghadap kepada sesuatu yang dapat melengahkan dan melalaikan. Ya. Apa bedanya ini dengan nomor 5? Kalau nomor 5, terjemahnya nomor 5 apa? Memandang sesuatu. Memandang. Ya. Boleh juga melirik. Melirik-lirik. Adapun yang keenam, ini sholat yang pandangannya justru memang tertuju kepada sesuatu yang melalaikan. Kalau tadi yang nomor 5, dia sholat pada tempat yang sudah benar, tapi matanya yang dia buat lirik-lirik ke jam tangan, ke orang di depan. Sedangkan yang di nomor 6 ini, memang tempat dia sholat, matanya tertuju pada sesuatu yang memang mengganggu. Contohnya apa? Sajadah. Bermotif. Ada sajadah itu yang saya memang setiap kali melihat sajadah itu, motifnya itu saya kayak ngeliat muka kambing. Ya betul-betul saya perhatiin itu mata, ini kumisnya, terus baunya itu jenggotnya gitu. Jadi kalau pas saya di situ, kayak dilihat lagi lihat kambing gitu. Saya lihat dia lihat saya gitu kan. Ya. Maka paling bagus kalau kemudian sajadahnya itu yang polos-polos saja. Masalahnya lagi kita susah ini kalau kita mau pesan sajadah, ya. Kalau itu ndak berornamen di bagian kaki, jadi ndak lihat batas-batasnya, ya kan? Ya enggak. Ini kan tempat kaki ini kan maksudnya mau lihat batas mana batas kaki, ya kan? Kalau semuanya polos, gimana gitu ya? Ya enggak tahu juga kan? Lihat di BDI, Masjid BDI, itu kan karpetnya polos. Nanti untuk pembatas sajadahnya dia bikin kain. Selain polos, juga kalau kotor, maka nanti tidak perlu repot mengangkat seluruh karpet, tapi cukup kainnya. Dan itu lebih memudahkan kita untuk konsentrasi. Tapi kalau ornamen itu tepat di depan muka, kalaupun di kaki, kadang-kadang waktu kita ruku, kadang-kadang kita kalau ruku yang kita lihat kaki ya, kadang-kadang kuku kakiku panjang, ya kan? Sama lihat ornamennya itu. Ya maka ini masukan, seandainya, ini kan udah telanjur nih ya, ini udah telanjur. Tapi seandainya kita mau bikin masjid, kemudian kita mau beli karpetnya, maka paling bagus adalah yang polos saja. Seperti di BD itu polos. Adapun nanti untuk tempat wajahnya, dia bisa pakai kain yang itu juga fungsinya untuk memudahkan apabila ingin dicuci tiap bulan hanya dengan mencuci kainnya saja. Karpetnya tidak usah dicuci tiap bulan karena memberatkan marbot juga. Begitu. Lanjut. Hal itu didasarkan pada hadis Anas radhiyallahu anhu. Dia bercerita, adalah dengan tirai Aisyah menutupi sisi rumahnya. Melihat itu Nabi SAW bersabda, Amiti anna qiramaki fa innahu la tazalu tasawiruhu ta'ridu li fi salati. singkirkan tiraimu itu dari hadapan kami, karena gambar-gambarnya selalu menggangguku dalam salatku. Ya. Seperti misalnya apa? Boleh dikasih contoh di nomor 6 sambil ditulis. Contohnya kain hijab pembatas ikhwan dengan akhwat itu bermotif. Yang baik seperti di bandara ini atau di mana-mana kita lihat warnanya polos. Tapi kalau di motif, misalnya ada gambar gunung atau gambar batik, maka tentu akan mengganggu konsentrasi. Sebagaimana Nabi SAW pernah menyuruh Aisyah untuk menyingkirkan gordennya Aisyah karena gambar-gambarnya mengganggu sholatnya Nabi. 7. Yang ketujuh, duduk iq'a atau duduk iq'a bertinggung yang tercela. Ya. Di antara yang makruh di dalam sholat adalah duduk iq'a yang dicela. Duduk iq'a
Itu ada dua macam. Sudah pernah kita jelaskan. Hadapnya hadap sini berarti. Duduk iq'a yang boleh adalah menegakkan dua telapak dan kita menduduki tumit. Dan ini hanya dilakukan sewaktu duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud dengan menegakkan dua telapak kaki, lalu kita duduki dua tumitnya. Ini namanya duduk iq'a, tapi boleh. Adapun di nomor 7, di iq'a yang enggak boleh ini adalah menduduki lantai dengan kaki kanan, kaki kiri berada di sampingnya. Jadi kakinya kanan kiri, kaki kanan di samping paha kanan, kaki kiri di samping paha kiri, kemudian pantatnya di lantai. Ini iq'a anjing. Dan ini dimakruhkan di dalam sholat sebagaimana menghamparkan tangan seperti anjing. Meskipun jarang juga kita temukan seperti itu kecuali anak kecil. Saya katakan meskipun kalau orang dewasa kita jarang menemukannya. Adapun anak kecil, kita sering menemukan anak kecil duduknya seperti itu. Karena mereka belum tahu duduk yang iftirosh seperti apa, tawarruk seperti apa. Jadi mereka duduk seadanya. Kadang-kadang dilakukannya adalah kanan kiri kakinya di samping badan, kemudian bokongnya ditaruh di lantai. Ini makruh. Apa dalilnya? Hal ini didasarkan pada hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi SAW yang di dalamnya disebutkan, beliau melarang duduk seperti duduknya syaitan. Yang dimaksud dengan duduk bertinggung di sini adalah dengan menempelkan pantat ke lantai, menegakkan kedua betisnya, serta meletakkan kedua tangan di lantai, sebagaimana duduknya anjing atau binatang buas lainnya. Menurut kesepakatan ulama, duduk seperti ini makruh. 6. Terus? Ada jenis duduk bertinggung yang lain yang dibolehkan, bahkan disunnahkan. Dari Tawus, dia menuturkan, kami pernah bertanya kepada Ibnu Abbas mengenai duduk seperti itu, bertinggung di atas kedua telapak kaki. Maka dia menjawab, bertinggung di atas dua telapak kaki dengan menduduki apanya? Kedua tumitnya. Apa hukumnya? Maka dia menjawab, duduk seperti itu sunnah. Mendengar jawaban itu kami pun berkomentar, menurut kami duduk seperti itu merupakan perbuatan tidak sopan terhadap seseorang. Ibnu Abbas pun menimpalinya, tetapi duduk seperti itu merupakan sunnah Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam. Lebih lanjut, Imam An-Nawawi mengatakan, yang benar dan yang tidak dapat dibantah lagi adalah duduk iq'a ini terdiri dari dua macam, yaitu salah satunya adalah duduk dengan menempelkan pantat pada lantai dan menegakkan betisnya serta menumpukan kedua tangannya di atas lantai seperti duduknya anjing. Inilah macam duduk yang dimakruhkan. Macam kedua adalah duduk di antara dua sujud dengan meletakkan pantat di atas kedua tumit, dan inilah yang dimaksudkan oleh Ibnu Abbas dalam ucapannya merupakan sunnah Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian, tampak jelas bahwa duduk iq'a yang menjadi pilihan Ibnu Abbas dan juga lainnya, bahwa duduk tersebut termasuk suatu hal yang sunnah, yaitu meletakkan pantat di atas kedua tumit di antara dua sujud, sedangkan kedua lutut di atas lantai. Di sana terdapat duduk iq'a macam ketiga, yaitu dengan melonjorkan kedua kaki dengan punggung kaki di bagian bawah, yakni dengan menyentuh lantai dan duduk di atas kedua tumitnya. Ala kulli hal, iq'a ini ada yang sunnah dan ada yang dilarang. Dan yang sunnah tadi adalah dengan menduduki dua tumit. Kedelapan. Yang kedelapan, menggerakkan anggota tubuh atau mengubah posisi dalam sholat tanpa adanya kebutuhan. Ya. Di antara yang dimakruhkan di dalam sholat adalah bergerak-gerak dengan menggunakan anggota badan atau menggonta-ganti tempat kecuali ada kebutuhan. Terus? Hal itu didasarkan pada hadis Muaikib radhiyallahu anhu. Nabi SAW pernah bersabda tentang seseorang yang meratakan debu pada saat sujud. Yang meratakan? Debu. Oh, mengibas debu kali ya. Terus? In kunta fa'ilan wa fawahidatan. Jika engkau harus melakukannya, cukuplah sekali saja. Ya. Nabi SAW pernah menegur orang yang mengibas-ngibas debu.
saat dia akan sujud. Yang banyak kita lakukan adalah niup-niup. Misalnya mau sujud, lihat debu, terus tangannya gitu. Yang paling sering adalah lihat kotoran cicak kering, diketek. Gitu kan? Kalau kering, kalau basah nempel. Kalau nempel tidak bisa dihapus, malah bahasa Bali apa, telenyak gitu, terpencet. Bisa batal sholat karena najis. Kotoran cicak najis atau tidak? Najis. Ya. Nah, kata Nabi SAW, in kunta fa'ilan fawahidah. Kalau memang terpaksa melakukan seperti itu, maka cukup sekali. Misalnya ada debu yang begitu kotor dan kita alergi debu, maka kibasnya cukup sekali. Begitu. Lebih bagus lagi memang sebelum sholat kita lihat dulu bersih, baru kemudian sholat. 9. Kesembilan, menjalinkan jari-jari dan membunyikannya dalam sholat. Ya. Ini sering. Di antara yang makruh dan mengurangi pahala sholat, meskipun sholat tetap sah bila kita melakukannya, adalah menjalin jari jemari dan membunyi-bunyikannya. Misalnya kita sedekap, kemudian kadang jari kita giniin, krek, nah ini kan, krek. Tapi yang paling banyak itu bangkit dari sujud, sengaja pura-pura supaya bunyi. Tapi saya juga sering lihat, bahkan ikhwan-ikhwan, terutama yang muda-muda, itu masih banyak yang sambil ini dalam posisi sedekap, tiba-tiba pegang jarinya, cetak, 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 cetak. Itu baru jari kiri, kanan lagi, cetak, 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 cetak. Begitu. Yang paling sering tak lihat itu anak pondok, ya, paling sering anak-anak pondok, karena mungkin masih dalam proses belajar, usia masih muda, kesadaran konsentrasi belum seperti orang-orang dewasa. Cetak, 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 cetak. Nanti dikit-dikit lihat kukunya dilihat-lihat, kadang digigit lagi. Ya. Ini semua makruh di dalam sholat dan mengurangi pahalanya. Apa dalilnya? Yang demikian itu didasarkan pada hadis Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza tawaddaa ahadukum fa ahsana wudu'ahu, thumma kharaja amidan ilal masjidi fala yushabbikanna baina asabihi fa innahu fi salatin." Jika salah seorang di antara kalian berwudu dan dia melakukannya dengan baik, kemudian dia berangkat dengan niat menuju masjid, hendaklah dia tidak menjalinkan jari-jarinya karena dia dihitung dalam keadaan sholat. Ya. Termasuk diantaranya, ini sebenarnya dalil, coba kita perhatikannya. Kata Nabi SAW, jika salah seorang dari kalian berwudu dan sudah memperbagus wudunya, kemudian keluar dari rumah menuju ke masjid, maka janganlah ia jalin jari jemarinya. Sementara bab kita adalah bab makruh di dalam sholat. Makruh di dalam sholat. Maka kita bisa ambil kesimpulan bahwa menjalin jari jemari ini sebenarnya makruh mulai dari datangnya waktu sholat saat kita pergi ke masjid, atau saat duduk menunggu iqamat sampai berlakunya di dalam sholat. Jadi kalau kita sudah selesai misalnya qobliyah, kita lihat misalnya iqamat masih 2 menit lagi, kemudian kita duduk, kemudian kita begini, jalin jemari, jari jemari kanan sama kiri dikatup sambil nunggu. Sering lihat begitu? Ini perbuatan makruh. Perbuatan makruh. Ini baru boleh dilakukan setelah salam. Kalau sudah selesai salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, maka menjalin jari jemari jadi boleh. Meskipun yang lebih utama
adalah kalau sudah selesai salam maka berzikir. Begitu. Kalau sebelum sholat atau sebelum iqamat, jari jemari kita itu dimakruhkan menjalin seperti ini. Terus harusnya bagaimana tangannya? Harusnya bagaimana teman-teman? Harusnya begini. Yaitu berdoa. Sambil menunggu iqamat, tangannya doa. Bukan jalin jari jemari. Berdoa, karena berdoa di antara adzan dan iqamat, di antara doa yang makbul. Sedangkan menjalin jari jemari, ini seperti orang tidak punya kerjaan. Hanya merenung, menunggu datangnya waktu sholat. Dan ini dilarang. Perhatikan saya, ini namanya tasbik. Apa namanya? Tasbik. Coba sekali lagi. Tasbik. Saya pernah dapat gini, ada setengah lucu, setengah heran, setengah kaget. Sepertiga berarti ya. Saya pernah ngisi pengajian di Polda beberapa tahun yang lalu. Kemudian saya mengatakan tasbik itu dilarang sebelum sholat. Kemudian di antara bapak-bapak polisi ada yang mendengar saya mengatakan tasbih. Padahal yang saya bilang apa? Tasbik. Tasbik itu menjalin jari jemari. Nah, setelah itu ada yang pokoknya yang salah dengar ini ngomong ke sana kemari. Ya, sampai di ikhwan-ikhwan. Ada yang ikut-ikutan menukil sembarangan. Ustadz Mufli kemarin salah berfatwa, bikin geger Polda. Masa melarang tasbih sebelum sholat? Padahal saya bilang apa? Tasbih. Gitu. Jadi kalau dapat cerita-cerita tentang saya dengan kejadian itu, maka saya klarifikasi, saya tidak pernah bilang tasbih sebelum sholat. Saya bilang dilarang tasbih, yaitu jalin jari jemari. Cuma yang mendengar salah dengar, dinukil keluar, dinukil lagi oleh orang-orang secara berantai. Begitu. Anda baru hijrah dan bingung belajar Islam dari mana? Yuk ikut Mia. Mufid Islamic Academy atau MIA adalah sebuah program pembelajaran Islam melalui pembahasan kitab-kitab para ulama yang dibahas secara terstruktur dan berjenjang. Untuk informasi lebih lanjut tentang pendaftaran, teman-teman bisa mengakses di media sosial Mufid TV Official, baik yang ada di Telegram, YouTube, Instagram, maupun di Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikut MIA, belajar agama jadi lebih menyenangkan dan bersumber dari kitab para ulama. Ingin belajar agama secara bertahap? Yuk ikut MIA, belajar secara runut dari kitab-kitab ulama. Kita selesaikan sampai nomor 9 saja, biar dapat ganjil. Silakan. Barang siapa melakukannya dalam keadaan sholat, maka dia lebih layak untuk dilarang. Ya, karena hadis yang tadi konteksnya adalah di luar sholat, yaitu dalam proses menunggu sholat sampai datangnya iqamat. Kalau sebelum sholat saja itu dilarang, maka di dalam sholat lebih dilarang lagi. Lanjut. Juga didasarkan pada ucapan Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengenai orang yang mengerjakan sholat sedang dia menjalin kedua tangannya. Yang demikian itu merupakan sholat orang-orang yang dimurkai. Kata Ibnu Umar tentang orang yang sholat tapi menjalin jari jemari. Termasuk diantaranya sambil sholat, sambil keletek-keletek jemari supaya bunyi. Ya, sambil dijalin jemari kemudian diginin kerak. Maka ini kata Ibnu Umar, tilka sholatul maghdubi alaihim. Itu sholat orang-orang yang dimurkai. Lalu? Menjalin jari-jari kedua tangan dimakruhkan pada saat berangkat ke masjid untuk mengerjakan sholat, juga pada saat sholat. Tetapi setelah sholat, hal itu diperbolehkan. Ya, ini yang saya sebutkan tadi. Amma ba'da sholati fala ba'sa bih. Adapun selesai salam, kalau mau jalin jari jemari, boleh. Tasbik sebelum sholat terlarang. Di dalam sholat lebih terlarang. Setelah sholat boleh. Lanjut.
Yang demikian itu didasarkan pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang dimarfukan, yang di dalamnya disebutkan beliau mengerjakan salat bersama kami 2 rakaat, kemudian beliau salam. Selanjutnya beliau berdiri pada kayu yang melintang di masjid. Lalu beliau bersandar padanya seolah-olah beliau marah dan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri seraya menjalinkan jari-jari beliau. Ya. Maksudnya begini, adapun setelah selesai salam boleh menjalin jari jemari. Apa tadi namanya? Tasbik, pakai kaf ya, tasbik. Bukan pakai ain. Bukan tasbi', bukan pakai qaf, tasbiq. Yang benar pakai kaf. Apa? Tasbik. Juga bukan pakai ha. Tasbih. Nanti geger lagi nanti. Dulu di Polda, sekarang di bandara lagi. Boleh untuk jalin jari jemari setelah selesai sholat, karena pada suatu hari Nabi SAW sholat lupa. Harusnya 4, Nabi cuma sholat 2. Kejadian ini dilihat oleh para sahabat, lalu mereka saling bertanya-tanya. Itu tadi Nabi sholat 2, apakah Nabi mengkosor? Ataukah sholat itu dari 4 berubah jadi 2? Ataukah Nabi lupa? Tapi Nabi sudah terlanjur keluar, dan Nabi duduk di atas sebatang pohon sambil jalin jari jemari. Ini menunjukkan bahwa menjalin jemari setelah sholat boleh. Begitu. Adapun hadis ini nanti pembahasan detailnya di sujud sahwi. Karena para sahabat saling bertanya, itu tadi Nabi lupa, kosor, atau sholatnya memang sekarang ini berubah dari 4 jadi 2. Nah ini konteksnya adalah memang Nabi lupa. Karena Nabi bertanya, apakah betul yang dikatakan Dzul Yadain bahwa saya ini sholatnya hanya 2? Ya betul ya Rasulullah, engkau hanya sholat 2. Pembicaraan detailnya nanti ketika datang di bab sujud sahwi. Mari kita ulang dari awal. Kita telah membahas beberapa hal yang dimakruhkan di dalam sholat, dan makruh itu artinya sholatnya sah tapi berkurang pahalanya. Di antaranya adalah menoleh-noleh tanpa hajat. Adapun menoleh karena hajat, apa hukumnya? Halo? Mubah. Sebutkan noleh yang sekali saja batal. Menoleh 180 derajat. Termasuk di antara yang dimakruhkan adalah mengangkat pandangan ke langit, kemudian menghamparkan lengan bawah di tempat sujud ketika sedang sujud, berkajak pinggang, melirik-lirik dan melihat sesuatu yang justru mengelalaikan dia dari konsentrasi. Salat sambil menghadap ke arah sesuatu yang justru mengelalaikan dia dari konsentrasi, seperti sajadah atau kain di depan, kain hijab. Termasuk juga yang dimakruhkan adalah duduk iq'a anjing atau iq'a syaitan. Yang boleh adalah iq'a yang sunnah, yaitu menduduki 2 tumit sambil menegakkan 2 telapak kaki. Kemudian yang juga dimakruhkan adalah mengibas-ngibas debu atau sesuatu pada tempat sujud. Bila terpaksa hanya boleh 1 kali. Kemudian yang juga dimakruhkan adalah menjalin jari jemari sambil membunyi-bunyikannya. Bahkan itu bukan hanya makruh di dalam sholat, tetapi juga sebelum sholat. Adapun setelah sholat boleh. Ada pertanyaan? Mengibas rambut insya Allah nanti akan datang poinnya. Tadi duduk iya yang disunahkan itu tumitnya itu rapat apa regang? Tumitnya rapat. Rapat. Tadi soalnya dicontohkannya regang. Oh tadi yang dicontohkan regang. Ya, rapat. Oh. Tentang berpindah tempat sholat, ketika saat sholat mencari sutroh, bagaimana hukumnya? Misalnya melangkah 1 langkah ke depan tiang masjid. Tadi ada poin ke-8, yaitu berpindah-pindah tempat tanpa ada hajat. Termasuk diantaranya makruh itu adalah pindah-pindah tempat tanpa hajat. Adapun seseorang tadinya sholat dalam menghadap sutroh, misalnya sutrohnya manusia, di saat dia sedang sholat ba'diyah misalnya, kemudian sutroh manusia ini pergi orangnya, maka dia kehilangan sutroh di depannya, kemudian dia berjalan, maka ini insya Allah termasuk di antara berpindah tempat karena hajat. Apa hajatnya? Mencari sutroh. Kemudian kalau ditanya bagaimana hukumnya, maka jawabannya ada ikhtilaf ulama. Sebagian ulama ada yang menganggap
jalan menuju sutroh yang baru itu termasuk diperbolehkan karena berjalan untuk mencari sesuatu yang sunnah. Kaidah fikih adalah al-wasailu laha ahkamul maqasid. Jalan atau media itu hukumnya seperti tujuan. Tujuannya apa jalan ini? Sutroh. Apa hukumnya sutroh? Sunnah. Berarti jalannya sunnah karena dia media menuju sunnah. Sebagian ulama yang lain menganggap memang yang dituju hanya sunnah, tetapi jalan-jalannya itu makruh. Bila seandainya kita menuju sesuatu yang sifatnya hanya sunnah, tetapi dengan terlebih dahulu mengerjakan yang makruh, berarti ada bertolak belakang di situ. Yang mana didahulukan? Yang makruh. Untuk dikedepankan hukumnya. Berarti tidak usah jalan. Karena Anda hanya menuju sesuatu yang cuma sunnah. Sementara jalannya Anda itu makruh. Jadi ada dua pendapat ulama. Saya pribadi, dulu-dulu saya lebih pilih pendapat berjalan. Kemudian saya ikut kajian Syekh Shalih bin Fauzan. Beliau ternyata di antara ulama-ulama kontemporer yang berpendapat tidak sunnah untuk berjalan. Karena berjalan itu hanya menuju sesuatu yang sunnah. Sementara jalannya sendiri itu makruh. Ala kulli hal, jangan berkelahi. Bila seandainya antum mengambil salah satu pendapat. Misalnya kita sama-sama masbuk. Bangkit kita berdua, Allahu Akbar. Bangkit rokaat tambahan, penyempurnaan. Di depan kita, tadinya sama-sama ada soft terbelakang. Kemudian mereka hilang, mereka pergi. Jadilah kita berdua dengan teman, satu berdiri, satu berjalan. Maka nanti setelah selesai salam sama-sama, jangan kelahi. Karena memang tidak perlu berkelahi. Yang mau tetap tinggal, silakan. Yang mau berjalan, silakan. Demikian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.